saya pribadi sering kayak ayo main bola gitu atau ayo masak Indomie gitu kan gitu. Banyak hal sih sebenarnya di dalam komunitas kamar. Ketika saya mengasihi orang lain, maka ingat rumusnya itu adalah seperti aku mengasihi engkau, kata Tuhan Yesus. MEP UPH bincang-bincang membawa pertumbuhan. Harus mengerti kita nih, nah, caranya untuk menghadapi teman yang memiliki banyak kemudian lah mood swing gitu gimana Kak? Sebenarnya pertanyaannya ini lebih ke cewek ya. Sebenarnya kalau cowok jarang-jarang banget kemudian gitu ya. Nah itu mungkin yang pertama balik lagi sih. Yang pertama ketika kita mau belajar mengasihi seseorang, kita jangan pernah berharap untuk dia melakukan hal yang sama kepada kita. Yang kedua tadi kayak ego. Ketika kita mau belajar memahami dia, gitu. Memahami dia bukan berarti kita ikutan diam. Dia lagi nggak mood, kita juga diamin dia gitu. Tapi coba kayak ketika dia lagi diam-diam nih, kan kita nggak tahu sebenarnya dia lagi mood apa nggak. Coba aja kayak interaksi gitu. Kayak saya pribadi sering kayak ayo main bola gitu atau ayo masak Indomie gitu kan gitu. Banyak hal sih sebenarnya di dalam komunitas kamar itu gitu. Tapi ketika mungkin kalau kita kadang tahu ya teman kita mungkin ada masalah gitu, mungkin kita bisa sharing. Nah, mungkin kita nggak minta dia cerita, tapi kita bisa ceritakan dari kita gitu. Dan itu mungkin membantu dia juga untuk terbuka pada kita, dan itu sangat menolong kita di dalam relasi. Terima kasih buat Kak. Jadi cara-caranya itu bisa menunjukkan kasih kita ya kalau untuk sesama, apalagi khususnya komunitas yang ada di kamar. Nah, setelah itu kita juga harus menerapkan itu yang tadi sudah Kak Jon singgung 5S, yang sama-sama semangat gitu. Dan kita pasti kalau misalnya ada teman yang mengalami pergumulan dan dia tidak bisa sharing, dia bisa melakukan berbagai hal. Mungkin dia tidak bisa ngomong langsung, tapi kita ajak. Tadi yang kalau Kak Jon bilang, kalau cowok bisa ajak bikin Indomie atau main bola. Mungkin yang cewek bisa kita sharing-sharing yang lain itu pun untuk menguatkan relasi kita ya, kalau kita semakin terbuka terhadap sesama kita, khususnya komunitas yang ada di kamar, karena keluarga kita yang paling kecil yang ada di sini adalah komunitas kamar. Oke, terima kasih buat Kak Jon untuk jawabannya. Untuk Pak Denny. Pak Denny, bagaimana cara kita untuk benar-benar menerapkan atau kayak menegur dalam kasih, sementara kita udah dikasih paripurna dan udah ditegur beberapa kali tapi masih nggak berubah nih Pak. Selain itu, bagaimana kita mengantisipasi kedekatan dengan kakak tingkat yang mungkin membuat kita kayak akhirnya kehilangan respect sama kakak tingkat itu, jadi kesannya kita kayak nggak sopan gitu Pak. Thank you. Saya kira prinsipnya harus terus ditarik sih. Saya tidak akan pernah menurunkan standarnya karena gini, seringkali kita mengukur sesuatu itu hanya berdasarkan pengalaman atau berdasarkan kebiasaan atau mungkin juga berdasarkan budaya kita gitu. Itu yang banyak, karena kita macam-macam ini kan dari berbagai budaya ini. Ya di kampung saya ini benar, di daerah saya ini benar gitu ya. Saya pikir nggak gitu ya. Ketika kita bicara kasih yang sejati, yang prinsipnya jelas ditarik, maka ingat harus dikembalikan ke idealnya deh. Ketika saya mengasihi orang lain, maka ingat rumusnya itu adalah seperti aku mengasihi engkau, kata Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya gimana cara Tuhan Yesus mengasihi sehingga itu saya bisa lanjutkan ke orang lain gitu ya. Itu dulu ya. Sehingga nanti masalah-masalah yang lain itu kita bisa turunin gitu dari sana. Ini kalian kan belajar matematika. Saya pikir rumusnya nggak boleh diganti-ganti kan, benar nggak? Gara-gara kasusnya berbeda lalu rumusnya diturunin, diubah menjadi yang lain. Saya pikir nggak gitu. Sama dengan hal rohani juga begitu ya. Maka yang pertama, bagaimana Allah mengasihi kita? Mengasihi yang Allah lakukan kepada kita adalah unconditional love, benar nggak sih? Kalau bahasa Indonesianya itu adalah kasih walaupun gitu, walaupun.
Jadi bukan kasih supaya atau bukan kasih karena gitu ya. Supaya itu kan untuk mendapatkan sesuatu, atau karena itu adalah ya balas budi kan. Bukan. Tapi kasih walaupun, itu yang Allah lakukan. Dan kasih walaupun ini adalah do the best untuk orang yang Anda kasihi. Do the best untuk orang yang Anda kasihi. Maka kalau saya mengasihi saudara kamar, siapa aja, maka saya akan do the best. Nah, ini yang Tuhan lakukan kepada kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Ini prinsipnya sih. Sehingga kalau do the best, sacrifice love, maka Anda siap habis-habisan. Bahkan nyawa dalam tanda petik. Nah, ini yang Tuhan Yesus lakukan kan. Bahkan kehilangan. Makanya saya suka sekali kalimat C.S. Lewis itu ya, dalam bukunya Four Loves itu ya. Dia mengatakan bahwa cintailah sesuatu dan hati Anda pasti akan terluka dan mungkin hancur. Gitu. Gitu. Artinya kalau benar kita mencintai, ya kita pasti harus siap terluka dan mungkin hancur karena kita mencintai gitu. Nah, ini namanya sacrifice love. Karena kita ingin melakukan yang terbaik bagi orang yang dikasihi. Nah, sekarang kita balik ke sana. Kalau bagaimana anggota kamar, gitu ya, saudara kamar, apalagi saudara angkatan atau teman angkatan yang saya kasihi, tapi dia tidak berubah, gitu ya kan? Gitu. Dia tidak berubah sama sekali. Saya sudah mengasihi dia. Dengarkan. Kalau Anda melakukan do the best untuk dia, maka yang pertama adalah Anda tidak akan pernah hitung-hitungan berapa banyak yang Anda sudah lakukan bagi dia. Kan namanya sacrifice love. Anda sudah mengasihi sampai mati belum? Oh, belum. Berarti Anda harus terus menunjukkan kasih kepadanya dong. Bukan menunggu berapa banyak perubahan yang akan terjadi. Kalau menunggu berapa banyak perubahan yang akan terjadi, itu namanya kasih supaya, ya kan? Benar gak? Atau kasih karena dia berubah maka saya mengasihi dia, atau supaya dia berubah maka saya bukan. Saya tetap mengasihi dia even dia tidak berubah. Oke? Ini dicatat nih. Demikian dengan kakak tingkat gitu. Kakak tingkat gara-gara dia tidak takut akan Tuhan, ya kan? Gara-gara dia tidak taat peraturan, ya kan? Apalagi gara-gara dia tidak setia kepada hal-hal mungkin tidak jadi berkat. Lalu pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Apakah saya berhenti mengasihi dia? No. Saya tetap mengasihi engkau even Anda dan saya, even Anda tidak menunjukkan yang ideal, karena Allah mengasihi saya dikala atau sedang dalam keadaan tidak idealnya hidup saya. Kalau justru sudah ideal, maka sebenarnya Tuhan perlu mengasihi kita nggak? Nah, gitu kan? Tapi Alkitab mencatat bahwa Ia menunjukkan kasihnya justru ketika kita masih perlu. Dan karena itulah maka akan tetap mengasihi orang yang tidak sempurna itu. Saya akan tetap menghormati, respect. Saya akan tetap juga apalagi tetap menyayangi saudara tingkat, saudara kamar, kakak tingkat saya yang bahkan tidak sempurna itu, karena ini wujud kasih gitu. Kalau Anda nunggu dia sempurna untuk mengasihi dia, berarti sebenarnya kita tidak mengasihi seperti aku mengasihi engkau, kata Tuhan Yesus. Kita tidak meniru Kristus dalam kasih. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kayaknya harus kita mulai ubah deh dari sekarang cara kita mengharapkan orang lain berubah gitu. Kita seringkali berusaha supaya mengubah orang. No. Pikirkan satu hal bahwa tidak ada satu orang manusia pun yang bisa mengubah orang lain. Yang bisa mengubah orang adalah Tuhan. Benar nggak? Yang bisa mengubah orang adalah Tuhan. Maka caranya gimana? Karena saya tidak bisa ubah Shirley, saya tidak bisa ubah John, maka yang saya lakukan adalah apa? Respon saya ketidakberubahan kamu berdua. Saya bisa ubah dong respon saya. Nah, jadi gini, kita fokus kepada hal yang kita tidak ubah, tapi kita lupa untuk hal yang kita bisa ubah gitu. Karena saya tidak bisa ubah kalian berdua, akhirnya saya apa? Berusaha mati-matian, gimana sih kakak ini, gimana sih Shirley ini, gimana sih John ini, wah bikin stres saya, akhirnya mood saya jadi nggak baik, saya menjadi bad mood di dalam kamar, bahkan mungkin saya mulai emosi, saya juga mulai geleng-geleng kepala dengan kakak tingkat yang saya lihat, wah kacau dia ini, gitu.
Padahal itu saya tidak bisa ubah gitu. Yang saya fokus harusnya gimana? Kepada yang saya bisa ubah, yaitu respon saya dong. Benar gak? Saya bisa ubah. Even kamu mungkin jadi batu sandungan. Even kamu mungkin tidak bisa berubah. Mungkin kamu punya kebiasaan yang buruk, yang aneh, yang tidak takut Tuhan. Tentu saya akan tetap memberitahukan kepada kamu kebenaran. Tetapi yang saya bisa kontrol, yang saya bisa ubah adalah apa? Respon saya kepada kamu. Bisa nggak? Bisa. Saya bisa itu. Saya bisa mengubah, mengontrol diri saya, yaitu tetap mengasihi even dalam keadaan yang tidak ideal ini. Tetap menerima dia orang yang tidak ideal ini. Tetap berusaha menjaga sikap kata-kata, muka saya gitu, mimik saya, ya kan, gitu loh. Kata-kata saya, apalagi cara saya menegur, cara saya memperlakukan, saya bisa kontrol itu. Dan saya pikir kita seharusnya fokus ke situ kan, benar kan? Kita fokus ke itu. Kalau prinsip adalah kasih itu unconditional, maka yang kita push, yang kita latih diri kita dong. Bayangkan kalau setiap orang di dalam kamar fokus kepada responnya dia kepada orang lain. Shirley, fokus kepada diri Anda pada respon terhadap diri saya yang tidak ideal misalnya di kamar. Gitu. Fokus kepada dirinya, kepada Shirley yang mungkin kata-katanya itu menyakitkan setiap ngomong gitu misalnya. Saya yakin di kamar itu menjadi apa? Surga kecil, karena semua masing-masing apa? Mengontrol dirinya, karena itu yang bisa dilakukan dan bukan fokus untuk kepada orang lain yang tidak bisa dikontrol. Jadi saya pikir baik akan tingkat, entah parent, entah bosan atau apa, faktor-faktor di luar diri kita yang tidak bisa kita kontrol. Menurut saya itu hanya faktor luar yang kita tidak bisa ubah. Kita bisa berdoa ya, tapi saya tidak bisa ubah. Yang saya bisa ubah adalah diri saya, ya, diri saya, cara saya, ngomongan saya, mimik muka saya dan seterusnya, ya. Nah, saya pikir ini kalau deal di sini maka enak tuh hidup gitu. Kita nggak jadi darah tinggi ya kan, nggak jadi mah gara-gara ini gitu kan. Gitu di dalam kamar ya. Jadi cuman gampang nggak kita aware dengan diri kita. Nah ini saya pikir tahap berikut ya. Gimana caranya kita aware Pak dengan ini sikap kita gitu ya. Itu mungkin pertanyaan lain. Saya kira itu jawaban saya soalnya. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Nah kita udah bicara banyak hal nih Pak. Ini kita masuklah pada pertanyaan yang terakhir. Dan di masa pandemi ini Pak, tentu kita bukan hal yang mudah bagi kita untuk berelasi dengan baik Pak, karena kan selain karena pandemi ini jadi kita ada keterbatasan untuk berinteraksi atau berkomunikasi, karena kan kita ada batasan-batasan yang peraturan yang saat pandemi ini Pak, khususnya sama. Jadi baik Bapak maupun Kak John, bagaimana tips and trick untuk tetap menunjukkan kasih kita melalui relasi dengan sesama di asrama ini walaupun pada masa pandemi ini Pak? Bisa mulai dari Kak John dulu. Oke, nah mungkin bagaimana menunjukkan kasih di masa pandemi ini gitu. Nah mungkin yang paling bisa kita lakukan adalah, salah satu hal yang paling bisa kita lakukan adalah mungkin saling menegur juga wujud kasih gitu. Nah jadi di masa pandemi ini kayak kita di asrama sekarang kan lagi menerapkan aturan yang cukup ketat gitu, karena itu membantu kita juga untuk nggak terkena gitu dari COVID gitu. Nah salah satunya yang bisa kita wujudkan adalah menegur gitu. Nah misalnya ketika kita punya teman kamar atau komunitas kamar yang misalnya ke bawah ataupun keluar kamar tidak memakai masker, nah kita bisa tegur. Nah kita bisa tegur teman kamar kita itu, komunitas kamar kita itu yang pertama. Yang kedua mungkin untuk coba tetap saling mengingatkan satu sama lain gitu mengenai peraturan dan rules yang ada di asrama itu di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Mengingat ini kondisi sekarang nggak sama ketika kita waktu datang 2019 gitu, yang masih bebas mau kemanapun gitu. Nah mungkin bisa kita saling mengingatkan, misalnya kayak makan di bawah dengan yang lain nggak bisa gitu, itu tetap kita saling jaga. Nah yang ketiga, kalau untuk menjaga relasi kita satu dengan yang lain, baik itu kamar ataupun lantai,
banyak hal sih yang bisa dilakukan. Kalau di kamar, kayak saya itu dan teman-teman kamar itu sering jadinya buat acara kamar sih gitu. Sering acara kamar kita itu untuk mengingat ya, mungkin setiap minggu kita mungkin nggak punya waktu untuk kayak ngobrol loh satu sama lain, mengingat kesibukan masing-masing gitu, kadang gitu. Nah gitu, bahkan kayak ada clash 1-2 hal ya, mungkin gara-gara belajar ya di kamar gitu kan, kita kecilin dong ini, kita kecilin dong itu gitu kan, mungkin itu salah satu yang menyebabkan kita sedikit ada clash gitu. Nah mungkin melalui acara kamar itu kayak jadi masak bareng kita itu jadi semakin dekat gitu. Jadi hal-hal yang mungkin yang kayaknya clash bisa jadi membaik gitu loh melalui hal yang kita lakukan di dalam komunitas itu. Kalau di lantai saya pribadi itu ini sih, kalau di lantai itu jadi senangnya kayak ketemu adik tingkat kayak gimana gitu, gimana kuliahnya gitu, gimana kontennya gitu, atau ketemu kakak tingkat gimana KPPG-nya gitu. Sebenarnya banyak sih yang bisa kita lakukan, hal-hal kecil misalnya kayak bertanya gitu, kayak sharing, yang nggak harus sampai panjang-panjang sampai detail-detail, tapi itu menunjukkan care kita kepada orang itu care kita. Jadi kadang itu kita nggak tahu hal kecil yang kita lakukan itu apa bagi orang lain gitu, manfaatnya bagi orang lain apa ya, mungkin dia waktu itu capek atau lagi apa, tapi ketika kita ada ajak ngomong atau kita tanyain, dia merasa ada yang care, ada yang peduli dengan dia gitu. Nah dan ketika kita lakukan itu bukan supaya dia bilang kita baik, enggak ya, itu bukan untuk kita gitu, tapi itu wujud kasih kita yang keluar itu yang di awal tadi itu sih. Terima kasih Kak. Nah untuk Pak Denny nih Pak, gimana Pak? Ya, saya kira pandemi ini bisa sebagai tantangan sekaligus kesempatan sih. Saya melihat seperti itu ya. Jadi ini adalah tantangan, memang kita semua berada di dalam tantangan yang sama, tapi yang kedua adalah ini jadi kesempatan ya. Harus dilihat itu. Jadi kita harus melihat yang itu. Jadi kita kemudian tidak melihatnya sebagai kutukan atau kesempatan untuk kayaknya parah ini keadaan kita. Enggak gitu sih. Kita orang percaya, kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal. Even pandemi gitu ya. Even pandemi ini. Maka ketika memikirkan ini, maka yang pertama sekali kita pikirkan bahwa pandemi ini adalah kesempatan justru anak-anak dong gitu yang biasanya kemana-mana ya, suka keluar ya, suka jalan ke mall, suka kemana-mana, exhibit dan sebagainya. Ini sekarang kesempatan ada di kamar, benar gak? Kesempatan ada di lantai gitu ya. Yang pertama sekali adalah ini kesempatan Anda dan saya justru untuk memperbaiki relasi yang buruk dengan Tuhan selama ini gitu. Karena itu adalah sumber kasih, sumber utama daripada kasih kita kepada sesama itu adalah relasi dengan Tuhan yang buruk. Kalau selama ini ogah-ogahan karena terlalu sibuk, banyak kegiatan di luar sana, dan sekarang kita dipaksa harus di kamar, ini kan momen untuk recharge ya, atau kita pakai istilah itu retreat gitu ya, dengan Tuhan. Ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah bagaimana praktisnya hal-hal seperti ini ya. Hal ini maka yang pertama sekali adalah saya pikir diri dulu deh gitu ya. Seperti tadi saya jelasin sebelumnya. Diri dulu. Setiap orang itu kalau aware tentang dirinya, maka dia tidak akan pernah menuntut orang lain untuk berubah. Saya tidak akan pernah menuntut anak lantai untuk harus pakai masker. Enggak. Saya mulai dengan saya, ketika saya pergi ke sana, kemana, turun ke bawah, saya pakai masker, ya toh? Gitu. Itu yang pertama banget, daripada habis energi negur-negur orang. Saya memberi contoh kepada mereka. Saya main bulu tangkis walaupun ngos-ngosan gitu, saya tetap pakai masker gitu. Ya. Jadi mulai dari saya gitu ya, dari hal praktis gitu ya. Mulai dari saya kemudian menghindari kerumunan, mentaati peraturan yang sudah diberikan di asrama. Mulai dari saya gitu ya. Mulai saya. Ini dulu, mulai dari kita sendiri, teman-teman di kamar, setiap residen yang ada di asrama, mulai dari Anda untuk mentaati. Jangan lupa, tindakan Anda ini adalah ekspresi kasih Anda kepada Tuhan. Benar gak sih? Mulai dari ini. Nah, oke. Ini yang pertama ya, mulai dari diri Anda. Nah, tadi sudah disebutkan juga tuh, kalau di kamar gimana dong? Bagaimana dengan lantai? Bagaimana dengan kelas gitu ya? Karena ini sekarang ruang lingkupnya sangat kecil sekarang, dan kita dipaksa gitu ya. Dipaksa untuk bersama-sama gitu ya. Maka ini gunakan kesempatan gitu loh. Gunakan kesempatan untuk berlatih.
Anda mungkin bisa menyala-nyalakan ini apa secara, saya kan orangnya introvert Pak, bukan ekstrovert ya yang gampang nyapa orang ya kan. Saya orangnya itu apa namanya melankolis, kemudian flegmatik, entah apa aja lah ya, flegmatik, pinguin kok ada pinguin ya, sanguin gitu ya. nggak perlu pakai ini cuma belajar gitu kan. Nah mulailah itu ya, membuka diri kepada orang lain ya. Kalau benar kita sudah mengalami kasih Tuhan, belajar membuka diri gitu kan, belajar untuk siap ditegur kalau saya. Jadi coba Pak, diri kita itu kita latih. Misalnya kalau kakak tingkat ingati gitu, saya belajar menerimanya gitu ya. Belajar juga untuk tadi yang 5S itu ya, ini yang saya terus galakan gitu ya. Makanya saya ketemu anak yang dia akan nyapa duluan gitu. Saya mulai dari diri pun saya dong parent gitu. Saya akan ke sana, saya akan bilang halo, apa kabar, lagi ngapain, aman-aman saja di kamar, walaupun hanya itu doang sih gitu. Tapi ya ini usaha ya, belajar. Jadi ingat, kasih itu bukan sebuah finalitas tapi proses ya, proses untuk kita belajar. Jadi teman-teman belajar untuk mengenal diri kita, belajar untuk siapa lagi? Mengenal teman-teman kamar kita ya, mumpung apalagi beberapa teman-teman yang terpaksa harus diisolasi ya di karantina gitu kan. Ini momen di mana Anda untuk mempererat gitu ya, sekaligus melatih tuh ini keadaan. Jadi ingat, pandemi ini harus dilihat oleh anak-anak Tuhan sebagai kesempatan untuk semakin menghidupi kasih gitu ya. Membantu, mempedulikan, ngobrol, apalagi macam-macam. Saya tidak bisa jelasin lebih detail apa-apa itu hal-hal itu. Jadi pandemi momen untuk menumbuhkan kasih kita, proses belajar bagaimana menghidupi kasih. Saya kira itu, Shirley. Terima kasih Pak untuk semua jawabannya. Kalau bisa saya simpulkan nih Pak, dari awal tadi sampai pertanyaan yang terakhir ini, mungkin kembali lagi ya, kita harus melihat bahwa kasih itu adalah Allah sendiri, dan kita tuh dan kasih itu tidak bisa berhenti di diri kita. Kita harus menyalurkan kasih yang sudah Allah beri kepada kita untuk kita lakukan kepada orang lain. Jadi kasih itu bukan hanya sekedar perkataan aja, dan kita itu harus mengasihi itu, kasih itu harus tercurah bukan hanya kepada kita, tapi juga kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Dan tadi bisa kita lihat kehidupan di asrama, harapannya itu kayak bahwa kasih itu adalah parameter kita untuk bertumbuh dari berbagai aspek. Tadi sudah dijelasin dari aspek spiritual, aspek studi, aspek sosial, emosional, dan juga aspek fisik. Dan selain itu di kehidupan kita di kamar itu kita bisa menunjukkan kasih kita lewat berbagai hal yang sederhana. Kita bisa lebih terbuka lagi, kita bisa sharing melakukan hal-hal yang sederhana. Mungkin kayak tadi Kak Jan sempat singgung, cuma bikin mie bareng, atau kita ngapain main-main buat acara kamar. Dan tentunya juga di sini yang bisa saya ambil adalah kita tidak bisa menempatkan ego kita gitu. Kita harus tetap saling mengerti orang lain, dan orang lain juga harus mengerti kita gitu. Terus, dan yang paling penting yang paling penting adalah kita bisa ubah respon kita untuk orang lain, karena kita seperti yang Pak Denny bilang, kita tidak bisa untuk memaksakan orang lain untuk berubah, tapi bagaimana kita yang merubah respon kita tetap mengasihi orang lain walaupun orang lain itu tidak berubah gitu. Tadi kan kita mengasihi itu ya unconditionally gitu, bukan kasih karena supaya kita kasih karena dia berubah, bukan, tapi kita harus tetap mengasihi walaupun orang itu tidak berubah. Banyak pengetahuan dan pengalaman yang baru saja aku dapetin dari podcast kita kali ini. Dan begitu
itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Denny dan Kak Jan yang sudah menyempatkan waktunya untuk bersama dengan kami berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan baru nih pastinya Pak. Terima kasih. Dan untuk itu saya Shirley, saya pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast kita yang selanjutnya. Terima kasih.